Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 91 dan 92 dari surat Al-An'am dengan mengacu kepada tafsir ringkas dari Ibnu Katsir. Adapun terjemahan ayat 91 surat Al-An'am adalah sebagai berikut. Artinya, mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah, Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu memperlihatkan sebagiannya dan banyak yang kamu sembunyikan. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian setelah itu biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Selanjutnya terjemahan ayat 92 surat Al-An'am adalah sebagai berikut. Artinya, dan ini Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura, yaitu penduduk Mekah, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya, maksudnya Al-Quran, dan mereka selalu memelihara sholatnya. Demikian tadi terjemahan dari ayat 91 dan 92 surat Al-An'am. Terkait dengan terjemahan yang telah kita bacakan di atas, maka Allah Ta'ala berfirman bahwa mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, dikala mereka mendustakan para rasulnya yang diutus kepada mereka. Ibnu Abbas dan Mujahid berkata, ayat ini diturun berkaitan atau berkenaan dengan kaum Quraisy. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir. Ada juga yang berkata ayat ini turun berkenaan atau terkait dengan sekelompok orang dari kaum Yahudi. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini turun terkait dengan orang-orang pilihan dari mereka. Dan ada juga yang mengatakan bahwa ayat ini turun terkait dengan Malik bin Asyaib. Adapun firman Allah Ta'ala pada ayat 91 surat Al-An'am ini, di mana yang artinya mereka berkata Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia, ini maksudnya adalah pendapat yang pertama lebih benar. Karena ayat ini termasuk Makkiyah, dan kaum Yahudi mereka tidak mengingkari penurunan kitab-kitab dari langit. Jadi maksudnya pendapat bahwa ayat ini diturunkan terkait dengan kaum Quraisy, jadi bukan dengan kaum Yahudi. Jadi pendapat pertama adalah terkait dengan kaum Quraisy, sedangkan pendapat kedua adalah dengan kaum Yahudi. Jadi di sini ditulis bahwa oleh ringkasan Ibnu Katsir bahwa pendapat yang pertama itu yang lebih benar. Jadi yang terkait dengan kaum Quraisy, karena ayat ini termasuk Makkiyah. Dan kaum Yahudi mereka tidak mengingkari penurunan kitab-kitab dari langit. Sedangkan orang Quraisy itu bangsa Arab, bangsa Arab seluruhnya, pada saat itu mereka tidak mempercayai
pengutusan para rasul dari kalangan manusia. Ini terkait sebagaimana dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Yunus ayat 2 yang artinya, pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang lelaki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, orang ini, maksudnya Muhammad, benar-benar penyihir. Dan juga firman Allah pada surat Al-Isra ayat 94 dan 95 yang artinya, dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya, selain perkataan mereka, mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul? Katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul. Selanjutnya, firman Allah pada ayat 91 surat Al-An'am terdapat kalimat yang artinya, dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya. Dikala mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Terkait dengan hal ini, Allah Ta'ala berfirman, yaitu pada dalam kalimat pada surat Al-An'am ayat 91 ini, yaitu katakanlah. Jadi maksud daripada kata katakanlah ini adalah, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, orang-orang yang mengingkari penurunan sesuatu dari Alkitab ini dari sisi Allah, tentang jawaban penyangkalan mereka secara umum dan penetapan perkara bagian yang diharuskan, yaitu pada kalimat pada ayat 91 surat Al-An'am ini, yaitu pada kalimat yang artinya, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa? Di sini maksudnya adalah Taurat itu kitab yang sudah kalian ketahui, maksudnya sudah diketahui oleh bangsa Arab dan oleh setiap orang, bahwa Allah telah menurunkannya kitab tersebut kepada Musa bin Imran, yaitu sesuai dengan firman Allah, yaitu dalam kalimat sebagai cahaya dan petunjuk manusia. Jadi ini adalah kalimat pada ayat 91 surat Al-An'am. Ini maksudnya adalah sebagai atau mengambil cahaya dengannya dalam menyingkap segala permasalahan dan dijadikan petunjuk dengannya dari kegelapan subhat-subhat atau kegelapan dari perkara-perkara yang samar atau subhat. Selanjutnya, Allah juga berfirman dalam kalimat pada ayat 91 surat Al-An'am, yaitu dalam kalimat yang artinya, kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagiannya dan kamu sembunyikan sebagian besarnya. Di sini maksud daripada kalimat pada ayat ini, artinya mereka menjadikan sebagian besar dalam lembaran-lembaran kertas, yaitu potongan-potongan yang mereka tulis dari Alkitab asli yang ada di tangan mereka. Lalu mereka memalingkannya, menggantinya, dan menafsirkannya. Serta mereka mengatakan, seperti halnya dalam firman Tuhan, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 79, di sana disebutkan, yaitu terdapat kalimat hadza min indillah. Mereka menyebutkan ini dari Allah. Jadi maksudnya kitab yang telah diturunkan itu adalah dari Allah, padahal itu bukan dari sisi Allah. Oleh karena itu Allah berfirman, yaitu pada kalimat dalam ayat 91 surat Al-An'am ini, yaitu
Kalimat yang artinya mereka menjadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Mereka perlihatkan sebagiannya dan mereka sembunyikan sebagian besarnya. Juga pada kalimat berikutnya, yaitu padahal telah diajarkan kepadamu apa yang kamu dan bapak-bapak kamu tidak mengetahuinya. Di sini maksud arti daripada makna daripada ayat ini, kalimat pada ayat ini artinya adalah siapa yang telah menurunkan Al-Quran, yang telah Allah ajarkan kepada kalian padanya, dan dari kabar-kabar yang telah lalu dan berita-berita yang akan datang yang sebelumnya kalian tidak mengetahuinya berita tersebut, tidak juga bapak-bapak kalian. Di sini Qatadah telah berkata mereka adalah orang-orang musyrik Arab. Sedangkan Mujahid berkata ini untuk kaum muslimin. Selanjutnya firman Allah pada ayat 91 surat Al-An'am ini terdapat kalimat yang artinya katakanlah Allah lah yang menurunkannya. Terkait dengan kalimat ini, di sini Allah atau ia berkata, maksudnya ia berkata dari Ibnu Abbas. Ya, di sini bukan Allah maksudnya. Ia berkata dari Ibnu Abbas, artinya katakanlah Allah lah yang menurunkannya. Yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ini pasti dalam menafsirkan kalimat ini. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh sebagian ulama sekarang, bahwa makna katakanlah Allah lah. Jadi ucapanmu kepada mereka tidak lain kecuali hanya kalimat ini, yaitu kalimat Allah. Yang dikatakan oleh orang yang mengatakan ini menjadi perintah dengan menggunakannya hanya satu kalimat, dengan tanpa ada susunan kalimatnya, dan mendatangkan hanya satu kalimat saja dalam bahasa Arab dan tidak mengandung faedah yang baik untuk diam padanya. Adapun firman Allah yaitu terdapat dalam kalimat pada surat Al-An'am ayat 91 ini, yang artinya kemudian sesudah kamu mengucapkan Al-Quran kepada mereka, biarkanlah mereka bermain-main dengan dalam kesesatannya. Itu maksudnya adalah biarkanlah mereka bermain-main dalam kebodohan dan kesesatan mereka, sehingga datang kematian kepada mereka dari Allah, dan mereka pasti akan mengetahuinya, apakah untuk mereka akibat yang baik ataukah untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Selanjutnya Allah berfirman dalam ayat 92 surat Al-An'am, yang artinya dan ini Al-Quran adalah kitab. Jadi maksudnya di sini adalah Al-Quran yang telah kami turunkan, yang diberkahi, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar kamu memberi peringatan kepada penduduk Umul Qura. Di sini maksudnya penduduk Mekah. Dan orang-orang yang di luar lingkungannya. Jadi di sini maksudnya di luar lingkungan dari Mekah, yaitu dari bangsa Arab, penduduk bangsa Arab, dan seluruh kelompok manusia baik dari Arab maupun non-Arab. Hal ini terkait dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 158 yang artinya katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua. Juga firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 19 yang artinya Al-Quran ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Ayat ini juga terkait dengan surat surat Hud, yaitu ayat 17, yang artinya barang siapa yang mengingkarinya, maksudnya mengingkari Quran di antara kelompok-kelompok yaitu orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan bagi mereka. Juga dalam firman Allah
yaitu dalam surat Al-Furqan ayat 1 yang artinya Maha Suci Allah yang telah menurunkan Furqan atau Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, yaitu di sini maksud seluruh alam itu adalah jin dan manusia. Begitu juga Allah telah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 20 yang artinya, dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang yang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Terkait dengan ayat-ayat tersebut, dan terdapat keterangan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya, aku telah diberikan 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada salah seorang nabi pun sebelum aku. Lalu beliau menyebutkan di antaranya, setiap nabi diutus khusus untuk kaumnya, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Oleh karena itu firman Allah Ta'ala pada ayat 92 terdapat kalimat yang artinya orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya. Maksudnya beriman kepada Al-Quran. Di sini maknanya artinya setiap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tentu akan beriman kepada kitab-kitabnya, yaitu dengan kitab atau Al-Quran yang penuh berkah ini, yang kami telah menurunkannya kepadamu wahai Muhammad, yaitu Al-Quran. Dan selanjutnya ini adalah kalimat pada ayat 92 surat Al-An'am yang artinya, dan mereka selalu memelihara salatnya. Di sini maksudnya adalah mereka selalu menegakkan apa yang telah diwajibkan atas mereka, yaitu menunaikan salat pada waktunya.